Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan Ibu Jumarleni. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semua sehat selalu ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi artikel ilmiah populer. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner, dan studi pustaka untuk mendapatkan informasi dalam menulis sebuah artikel ilmiah populer. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah sebuah karya tulis yang berisi ilmu pengetahuan dengan bahasa Indonesia yang ringan sehingga mudah untuk dipahami. Biasanya artikel dipublikasikan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Data yang terdapat di dalam artikel ilmiah bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data untuk membuat sebuah artikel? Cara yang pertama yaitu dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita dianjurkan untuk mempersiapkan 3 hal, yaitu menentukan narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, jangan lupa ya, kita harus tahu siapa yang akan kita wawancarai, di mana kita akan menemuinya, dan siapa orangnya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan daftar pertanyaan yang akan kita ajukan. Sebelumnya kita harus mempersiapkan apa saja yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Untuk membuat pertanyaan, kita dapat menggunakan teknik adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan cara merekam hasil wawancara. Kita bisa merekamnya melalui handphone, bisa juga melalui tape recorder. Ketika kita akan melakukan wawancara, ada 3 etiket atau peraturan yang wajib kita laksanakan dalam mewawancarai seseorang. Satu adalah kita harus menyapa orang yang akan kita wawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai dengan latar belakangnya. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau assalamualaikum Pak. Yang kedua adalah memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri kita secukupnya. Contohnya, perkenalkan Pak, nama saya Sandra Dewi. Saya siswa SMP Negeri 27 Oku, kelas 83. Selanjutnya yang ketiga adalah menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Contohnya adalah, Pak, bolehkah saya mewawancarai Bapak untuk memperoleh data yang akurat karena saya sedang membuat sebuah artikel yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Teknik yang kedua dalam mengumpulkan data adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya. Kata tanya adalah kata yang berfungsi untuk memberikan respon atau tanggapan. Kita juga dapat menggunakan teknik adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk membuat kuesioner, kita harus memperhatikan sasaran kuesioner kita siapa, dan kita juga harus membuat daftar pertanyaan untuk responden. Berikut contoh kuesioner. Misalnya, berapa buku yang kalian baca dalam 1 minggu? Jenis buku apa yang kalian koleksi? Cara untuk mengumpulkan data yang ketiga adalah dengan teknik membaca tulisan orang lain. Jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.
Untuk menentukan data pada tulisan tersebut sudah tepat atau benar, kalian dapat melakukan 3 langkah pemeriksaan data terlebih dahulu, seperti cermati media tempat tulisan itu dimuat. Periksalah kredibilitas media tersebut. Tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai sumber informasi hendaknya dimuat oleh media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor. Cari data pendukung, jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Jika kalian mengambil informasi dari tulisan orang lain, maka kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian agar tulisan kalian menjadi sah. Contoh media informasi yang sudah terpercaya, misalnya di laman Kompas ataupun laman detik.com. Demikian 3 teknik dalam mengumpulkan data untuk membuat tulisan artikel ilmiah populer. Berikut akan Ibu berikan contoh wawancara sederhana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, perkenalkan saya Melody. Bolehkah saya mewawancari Ibu? Selamat pagi juga Melody, senang sekali jika Ibu bisa berbagi informasi denganmu. Apa kegiatan sehari-hari Ibu di rumah? Kegiatan sehari-hari Ibu di rumah adalah merawat hewan peliharaan. Apa saja hewan peliharaan Ibu di rumah? Ada beberapa hewan peliharaan Ibu di rumah, salah satunya adalah Kelinci. Wow, pasti lucu-lucu sekali ya Bu. Kapan Ibu memberi makan kelinci Ibu? Biasanya saya memberi makan kelinci itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Berapa banyak kelinci yang Ibu punyai? Saya punya 10 kelinci di rumah. Wah, lumayan banyak ya Bu. Bagaimana cara Ibu merawat kelinci Ibu? Saya terbiasa membersihkan kandang kelinci setiap hari. Begitu ya Bu. Baiklah Ibu, saya senang sekali bisa mewawancarai Ibu. Saya juga senang sekali Melody bisa ngobrol bersama kamu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang diluangkan untuk saya. Sama-sama Melody. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Baiklah Melody, semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan ya. Iya Bu, saya mohon izin pulang dulu ya Bu. Baiklah Melody, hati-hati di jalan ya.